Bapak Haji Nasim Han, yang terhormat Bapak Aurangzeb atau Mas Anjeb, rekan-rekan wartawan sekalian, siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi yang insya Allah semuanya sehat. Kita berkumpul di sini dalam rangka silaturahim anggota DPR RI Bapak Nasim Han. Asem bagus, doa asem bagus. Alhamdulillah bisa berhasil di Senayan. Dan beliau berangkat dari Dapil 3 Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Jadi ini untuk periode kedua. Beliau menjabat sebagai anggota DPR RI. Jadi yang jelas saya mewakili beliau juga sekaligus pendiri NKI. Nah ini ada Mas Anjeb sebagai direktur NKI. Pendirinya kami berdua, Mas Nasim dengan saya. Jadi sekitar mungkin 8 atau 10 tahun yang lalu ya, 2010 itu NKI berdiri. Jadi awalnya kita memang berangkat dari ya pemikiran yang sama, karena ingin memajukan di kabupaten daerah kita. Awalnya di situ, jadinya berkembang ke Situbondo dan Bondowoso, Jember. Sehingga alhamdulillah NKI sampai hari ini bisa eksis dan bisa membawa kepada hal-hal yang maslahat. Insya Allah ke depan NKI akan berkiprah sepanjang masyarakat juga membutuhkan kita. Teman-teman wartawan khususnya inilah yang membesarkan kita, membesarkan NKI, membesarkan Bang Nasim di Situbondo khususnya dan Bondowoso. Penghargaan kami kepada rekan-rekan sekalian bahwa tanpa adanya Anda semua tidak akan ada apa-apanya kami di sini. Salut untuk teman-teman wartawan. Saya mohon aplausnya bagi Anda sekalian. Yang jelas kedatangan Pak Nasim ke sini dalam rangka ada program tahu. Ini bukan tahu. Genteng nak kan Anda. Tentunya Bang Nasim akan menyampaikan beberapa hal. Mas Anjeb juga akan menyampaikan beberapa hal. Mungkin diawali dengan Mas Anjeb dulu. Jawabnya nanti Mas Nasim. Saya persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman dari Situbondo Bondowoso. Sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri karena saya juga belum familiar dengan teman-teman ini. Saya belum sering kumpul-kumpul. Mungkin ini saat yang tepat untuk kita terus bersinergi ke depan biar kita bisa ada sharing komunikasi atau sharing info yang bisa kita tidak lanjuti. Harapan saya selaku direktur dari Nasim Han Institute, saya ingin kita bersinergi dengan teman-teman pers, karena keberadaan kita Nasim Han Institute ini kita sebagai administrator, jadi kita menjembatani apa yang jadi administrator dan fasilitator lah. Jadi kita menjembatani apa aspirasi dari masyarakat yang bisa kita kawal, kita ajukan ke Pak Nasim. Jadi dari sana kita bisa menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Dan harapan saya teman-teman pers bisa juga memberikan masukan dan pengawalan apa yang sudah kita lakukan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pers dan saya berharap sinerginya kita bersama. Mungkin selama ini saya belum begitu familiar. Saya ada beberapa teman yang memang sering berkomunikasi dan bertatap muka. Jadi saya harap saat ini saya bisa saling mengenalkan dengan teman-teman sekalian. Saya rasa itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anjep. Beliau memang sebagai Direktur NKI, jadi mungkin teman-teman nanti mencari informasi baik tentang Mas Nasim atau apapun, juga disilahkan bisa kontak langsung ke Mas Anjep. Mungkin dikasih nomor HP Mas ya, mungkin ya. Nah, itu ada di brosur itu ya, ada di brosur nomornya. Jadi buat rekan-rekan jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan sesuatu, menginformasikan sesuatu, menanyakan sesuatu, karena fungsi dan tugas kita sama, hampir mirip, hampir sama gitu ya. Jadi tadi ada serap aspirasi sebagai wartawan juga fungsinya kan seperti itu. Jadi menginformasikan apa yang patut diinformasikan, lebih-lebih tentang program-program yang harus dikawal nanti. Nah, untuk selanjutnya kita berikan waktu kepada Bang Nasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai aja ya, santai aja saya, santai. Alhamdulillahirabbil alamin wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal kaitwalika Muhammadan bi husna wa sallallahu alaihi wa sallam. Yang saya banggakan, saya hormati senior saya, Mas Dayat, Bang Anjep, juga teman-teman jurnalis, pers yang hadir hari ini. Mungkin saya tidak sebut semua, kurang lebih yang tidak dikatakan sudah pernah bertemu. Saya sengaja kemarin minta tolong pada teman-teman, baik Mas Jo, Mas Heru, Mas Dayat, untuk mengkondisikan, mengkoordinir teman-teman untuk kita mengadakan acara. Yaitu yang pertama-tama, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan pers dan jurnalis yang sudah hadir. Nah, karena kadang-kadang teman-teman pers kan selalu ada masukan ke saya, Bang, ayo ada acara dong sama pers, sama jurnalis. Ini kalau nggak salah untuk acara rame-rame kita sudah ada sekitar berapa kali, ini yang ketiga kalau saya ingat saya. Sebelum pemilu udah pernah, dan sekarang ini ingat saya ketiga. Tapi gitu, jangan salahkan saya, kadang-kadang kita kumpulkan dan saya kadang-kadang cross check waktunya, ada acara yang penting nggak di Kabupaten Situbondo. Saya selalu cek kok. Saya ngikutin teman-teman pas dalam kondisi saya pulang. Ternyata teman-teman bilang nggak ada. Kebetulan kalau hari Senin katanya cuma pagi, malam. Oke, berarti kita main kapan? Siang. Nah, kita undang kemarin hampir 30 pers jurnalis Situbondo, Bondowoso. Banyuwangi sengaja tidak, karena terlalu jauh juga ya, jadi cukup di Banyuwangi, kita Banyuwangi sendiri. Nah, di Banyuwangi sendiri aja, karena kalau saya buat acara sudah ramai banget gitu, dan jauh juga tempatnya. Ternyata sekarang yang hadir pun tidak sampai separuh dari undangan yang kita informasikan. Nah gitu, jadi jangan salahkan saya loh teman-teman, nanti pikir Nasim tak merangkul, jangan capek, enggak. Memang saya kadang-kadang pulang, orang namanya di rumah sendiri, ya kan, rumah sendiri, kadang-kadang saya silaturahmi, saya reses, saya apa, belum tentu saya kontak teman-teman, karena saya pikir ini wilayah saya santai saja datang, kecuali ada hal-hal yang penting. Nah, kayak aspirasi, atau saya sidak, atau apa, itu baru saya akan koordinasi dengan teman-teman. Mungkin nanti di Situbondo saya bisa minta tolong koordinasi sama teman-teman seperti Mas Heru, Mas Yu dan lain-lain, Mas Dayat dan lain-lain. Mungkin itu nanti saya minta tolong. Juga di Bondowoso ada Pak Samsul, ada Pak Rohlis, Mas Eko dan lain-lain. Nanti juga bisa saya koordinasi dengan teman-teman. Karena kalau saya kadang konteks satu persatu juga susah gitu loh. Dan juga mungkin bisa dibantu nanti sama Bang Anjep. Kebetulan Bang Anjep ini Direktur Nasim Khan Institute, yang kebetulan tinggalnya juga di Bondowoso gitu. Dan di
Situbondo kita ada tim juga, NKI di Banyuwangi ada. Jadi paling tidak teman-teman sudah mungkin paham. Jadi NKI Nasihat Institute ini bukan gerakan-gerakan maksudnya masyarakat massa atau apa tidak ya, tapi kita semacam administrator. Jadi Nasihat Institute ini kita dulu berdiri sebagai fasilitator, administrator dari semua komunitas yang kita rangkum, ya kan? Otomatis karena saya sekarang berangkat dari jembatan partai politik yaitu PKB, otomatis NKI juga mengadministratorin PKB partai saya. Lalu yang kedua, koordinasi dengan birokrasi. Yang ketiga dengan organisasi lembaga, misalkan seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Juga komunitas gerakan, komunitas sosial, nah seperti kayak teko sosial dan lain-lain ini ya. Macam-macam kita terus saya ingin merangkul semua dalam satu administratif di Nasihat Institute ini. Itu misi visi kita itu tetap seperti dulu sama waktu dulu kita berdiri bersama Mas Dayat, yaitu bersama memajukan daerah dan mencerdaskan umat yang berakhlak. Nah, tidak teman-teman mungkin bisa nanti juga baca brosur itu jelas di situ ya kan. Dan itu pun kalau memang bisa bersinergi semua saya kira bisa. Pemerintahan Kabupaten Situbondo sampai ke bawah sampai ke kepala desa. Kebetulan saya juga di pembina APDESI, Asosiasi Perangkat Desa di Kabupaten Situbondo, ya kan. Itu saya ingin semuanya saling sinergi. Karena kalau sinergi itu semua selesai. LSM-nya sinergi, nanti kapan saya cari waktu untuk mengumpulkan teman-teman LSM di Situbondo dan Bondowoso, termasuk Banyuwangi. Jadi sinergi semua. Nah, saya bisa berbuat, saya bisa apapun kalau ada masukan. Ya kan, saya butuh masukan, informasi apapun. Ya kan, kalau bisa surat resmi sekalian, layangkan ke DPR. Nah, ya kan saya dengar banyak masalah katanya ada Perhutani. Nah, tapi tidak ada aspirasi saya dari masyarakat, tidak ada masukan saya dari teman-teman lembaga, tidak ada masukan dari saya, paling ribut-ribut sendiri. Kecuali dulu waktu genting-gentingnya pabrik gula mau ditutup, baru masuk surat ke saya. Saya turun, saya selesaikan, alhamdulillah pabrik aman, gak ditutup. Yang di tempat lain ditutup loh teman-teman, boleh dicek ya kan. Nah, alhamdulillah kita ditutup, sudah ditutup, tapi saya dengar sudah nggak ditutup, malah kita perjuangkan untuk revitalisasi tak mari-mari, banyak masalah masyarakat, lahan dan lain-lain. Nah, saya diam dulu, saya tunggu aspirasi. Saya dengar tadi ada masukan dari teman-teman, malah teman-teman wartawan yang ngasih kabar kita, bukan masyarakat, bukan dari BUMN-nya, karena saya di Komisi 6 itu mitra saya yang pertama BUMN ya, dan BUMN ini sinergisitasnya langsung pusat. Pertama jawabannya tidak ada urusan dengan kabupaten. Ya kan, BUMN ini urusan di kabupaten cuma paling urusan izin tempat, beli ini, beli itu aja. Tidak ada pertanggungjawaban secara langsung pada kabupaten lain dengan dinas-dinas, ya kan. Nah, yang kedua TNI Polri tidak ada urusan di kabupaten, dia adalah menjaga independensi, netralisasinya kepada urusannya pertanggungjawabannya juga ke pusat. Dan itu sudah kita ajak sinergi. BUMN sudah kita bersinergi, TNI Polri saya sudah sinergi di kabupaten. Nah, tinggal bagaimana sinergisitas dengan kabupaten. Apa yang diharap dengan kabupaten supaya baik, khususnya kabupaten kita, ya kan? Kebetulan teman-teman wartawan ini saya yakin kurang lebih banyak orang-orang dari Situbondo dan Bondowoso. Juga ada yang kelahiran di luar tapi sudah bertempat di Situbondo, berarti namanya orang Situbondo. Berarti mari sama-sama kita bangun Situbondo. Itu cita-cita kami, misi kami. Bersama memajukan daerah dan mencerdaskan umat yang berakhlak. Itu pun saya tidak bisa mampu, tidak bisa. Kalau tidak ada sinergi, tidak ada informasi kebersamaan, ya kan? Nah itu saya mau berbuat apa yang mau saya berikan, apa yang mau, ayo, gitu. Saya siap. Nah, tapi ayo bersama-sama teman-teman, mungkin nanti pers bisa membantu. Itu yang saya harapkan ke depan. Jalan terus berkesinambungan. Ayo teman-teman bersama-sama. Termasuk yang kedua itu tadi sinergisitas. Yang kedua adalah kondusivitas. Apalagi kita sekarang sudah saatnya mendekati pilkada kabupaten. Kebetulan di dapil saya dari dapil Jawa Timur 3, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, 2 kabupaten Situbondo dan Banyuwangi akan pilkada, ya kan, bentar lagi. Nah itu paling tidak teman-teman juga bisa membantu kondusivitas, netralisasi, independensi, ya kan, kepada pesta demokrasi kita yaitu pilkada. Itu saya kira itu. Dan saya jelas ya, saya bukan calon loh ya, teman-teman sudah tahu dari awal. Kalau saya ikhlas, tulus, kalau teman-teman membantu dan teman-teman ikhlas, tulus, saya ikhlas juga. Walaupun saya cukup di DPR RI, walaupun 5 kali saya ikhlas. Positif. Itu 1000%, kalau perlu 1001 saya tidak akan mau dan tidak calon ya. Itu sudah jelas, saya sudah sampaikan dari awal. Ya semoga tidak ada gangguan dan apa-apa sehingga harus saya kembali. Saya kira nanti kasihan di pusat tidak ada orang, ya kan?
Situbondo ini hampir mulai zaman merdeka tidak pernah punya calon pusat loh. Ya, kita cuma dilewati Yamponge, Ebejeri, ya kan? Ya kan? Selama ini kan biasa teman-teman kan. Nah sampai sekarang pun dari 7 orang DPR pusat itu cuma saya, Situbondo, dan mewakili juga Bondowoso. Karena istri saya juga Bondowoso, istri pertama saya Bondowoso. Ya. Banyuwangi saya tidak ada istri. Saya kan ngomong istri pertama ya udah satu, gitu, ya kan? Nah, jadi mewakili 2 kabupaten, Banyuwangi juga kita bekerja. Kemarin adalah masyarakat kita, konstituen kita, umat kita, sambungan kita di Banyuwangi juga ada, itu yang saya tata di Banyuwangi. Lumayan kemarin suaranya gitu loh. Nah itu jadi intinya itu. Jadi saya terus terang ingin membangun Kabupaten Situbondo dengan sinergisitas dari semua hal. Dari kekomisian saya, di luar komisi saya pun saya siap berintegrasi dengan teman-teman di komisi lain melalui fraksi, melalui teman-teman komisi, ya kan? Asalkan memang benar-benar kabupaten mau, kabupaten siap, dan saya akan siap juga sinergi. Nah, itu garis besar itu. Saya bisa berbuat, saya mau berbuat bila memang benar-benar kabupaten mau, kabupaten siap juga untuk bersinergi dengan semua. Karena itu yang saya harapkan. Kemarin saya suang, saya silaturahmi, saya panggil semua teman-teman yang berintegritas langsung dengan pusat seperti TNI, Polri, dan BUMN untuk bersama. Dan satu-satunya saya pernah membuat forum komunikasi mitra BUMN di Situbondo, di Bondowoso. Nah, mulai dulu tidak pernah ada. Dan saya buat itu apa? Ya kan? Pertanggungjawaban mitra BUMN, mungkin secara CSR-nya, PKPL-nya terhadap kabupaten, terhadap PK saya pantau semua sekarang. Ya kan? Saya pantau semuanya. Jangan sampai tinggal di sini, CSR-nya di daerah di sini dibuang di daerah lain. Itu saya cek semuanya. Nah, gitu. Itu saya cross check semuanya. Termasuk kinerja daripada TNI Polri sebagai pertanggungjawaban saya, anggota DPR pusat di daerah saya, ya saya akan cross check semuanya. Gitu. Tetapi teman-teman harus paham ya, kadang-kadang banyak teman-teman tidak paham. Masyarakat nggak paham aja, tapi jurnalis pers saya yakin paham lah. Tapi jangan sampai nggak paham. Fungsi tugas dari DPR. Saya legislatif, bukan eksekutif. Saya legislator, bukan eksekutor. Ya kan? Saya DPR, saya bukan bupati. Nah, saya bukan gubernur, saya bukan presiden ataupun menteri. Jadi fungsi tugas legislatif DPR RI saya adalah undang-undang, pembahasan undang-undang untuk secara nasional yang akan diintegrasikan sampai ke daerah. Yang kedua, budgeting, pendanaan APBN dari pusat sampai nanti akan ditransfusikan kepada daerah. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini yang sekarang saya lakukan di daerah pilihan saya, ya kan? Khususnya di mitra-mitra saya, itu pasti sinergi semuanya, itu pasti. Nah, itulah pengawasan. Jadi seandainya saya teman-teman tanya, Pak Nasir kalau jadi DPR, kok Pak minta pesena lah? Ya repot ini, DPR diminta pesena, ya kan? Nah, sekarang jujur logika teman-teman. Nah itu sudah kebiasaan kita mulai dulu ya, mau caleg kan, biar buang-buang uang. Dan alhamdulillah loh, kita itu ya ada kos politik pasti ada. Tapi kalau kita lihat kita itu luar biasa bangsa kita ini. DPR aja MM-an habisnya. Ya saya lumayan lah, M juga MPR. Dan tidak lepas semua ini dari perjuangan para masai, khususnya saya terus terang berangkat karena dukungan, bantuan, kawalan dari Hadratus Syekh ya Haji Raden Muhammad Holil Asad Samsul Arifin bersama seluruh masai Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, juga teman-teman semua pergerakan, juga termasuk mungkin sebagian besar teman-teman pers dan lain, sehingga masyarakat Situbondo sekarang terbukti semakin cerdas. Kalau dulu mana ada yang pernah gul orang-orang Situbondo, apalagi Bondowoso aja jarang, pernah sekali dulu. Ya. Nah, karena sekarang masyarakat sudah mulai cerdas. Ini yang terpenting di politik, kita punya tanggung jawab, saya dan juga teman-teman jurnalis mencerdaskan masyarakat. Ya kan, pun masalah PC, racik kayak gue saya berikan dong, kita apa? Buang tak boleh ya kan. Nah, tetapi masyarakat sekarang sudah mulai cerdas ternyata. Saya kemarin sudah sempat down. Wah, saingan saya luar biasa. Senior yang berpur, di atas senior juga. Ada yang 2 kali DPR, 2 kali bupati, ada yang adiknya bupati, ada yang anaknya, ada yang semua. Di dalam logika kita sama-sama didukung para masai dan kiai. Tapi ternyata apa? Masyarakat ternyata cerdas ya. Subhanallah. Tidak nyangka di atas kertas teman-teman semua bilang udah Bang Nasir, kayak itu bilang. Ya kan? Tapi tetap karena saya masih aktif, saya punya kewajiban, saya turun, saya semua bersama masyarakat menghimpun kemandirian dan lain-lain. Tetap saya jalankan kewajiban fungsi tugas saya. Itu masalahnya, itu urusannya kita berusaha ikhtiar. Masalah takdir itu urusan Allah, ya kan? Kan gitu. Ya itu subhanallah, ternyata takdir pun tidak bisa kalau kita tidak berusaha, ya kan?
Gitu loh. Alhamdulillah ternyata masyarakat kita sudah banyak yang cerdas. Nah itu tinggal kita pencerdasannya lebih maksimal. Itu tidak bisa kalau tidak dengan teman-teman legislatif, eksekutif, jurnalis, pers dan semuanya tokoh-tokoh harus intinya mencerdaskan. Itulah, cerdas dan berakhlak. Kalau pinter ini banyak yang ditantang, saya yakin. Banyak pinter. Saya juga tim ahli saya kalau mau cari orang pinter gampang. Saya bayar selesai. Tapi gitu namanya manusia. Kepinteran akhirnya ngeminterin. Ya kan, pinternya dari duit saja. Nah, karena kita juga punya tanggung jawab tiga, bukan hanya ekonomis, tapi politis juga sosialis, konstituen yang harus kita jaga. Konstituen bukan berarti suara hanya memilih saya, tapi masyarakat merata karena saya sudah terpilih, otomatis saya milik semua masyarakat Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Itu kewajiban sesuai sumpah janji. Walaupun saya adalah DPR adalah untuk nasional. Itu. Jadi saya mohon masukan dari teman-teman sinergisitasnya ke depan. Tolong kita tetap berhubungan, ya kan nanti mungkin di Situbondo bisa dibantu oleh teman-teman senior, koordinasinya di Bondowoso juga begitu teman-teman, rekan-rekan. Saya juga ada Nasimkan Institute, lembaga saya kita semua, ada Bang Anjep dan lain-lain, semuanya yang di tim-tim saya, ada masukan, ada apa aspirasi. Saya tidak bisa berbuat kalau tidak ada aspirasi, ya kan? Saya akan bisa berbuat bersama, berkoordinasi di pusat sampai ke daerah dengan adanya aspirasi yang masuk. Mau aspirasi tentang budgeting, mau aspirasi tentang perundang-undangan, mau aspirasi dalam fungsi tugas pengawasan permasalahan yang terjadi baik di mitra saya, di mitra umum ataupun apapun yang terjadi di kabupaten, ya kan? Nah itu saya mohon nanti masukannya juga sampaikan salam saya kepada teman-teman LSM. Dalam waktu dekat saya juga akan undang teman-teman LSM seluruh kabupaten Situbondo Bondowoso sehingga menjadi lembaga swadaya masyarakat yang benar-benar memikirkan masyarakat. Bukan hanya apa namanya lembaga yang apa? Lapar siang malam dan apa itu jangan sampai terjadi begitu kan ya, kesempatan dan apapun. Ayo kita rangkul benar-benar menjadi aspirasi buat saya, bisa kita perjuangkan juga paling tidak saya berusaha. Kami tidak punya janji, saya mulai dulu 2 periode setiap kampanye tak pernah janji. Tapi kami ingin berbuat bermanfaat untuk semuanya. Itu saya kira saya ingin mohon teman-teman dan maaf saya bukan apa setiap acara setiap apa tidak dengan teman-teman lalu dipublikasikan tidak, ya publikasi perlu. Kadang-kadang saya terus terang jujur, publikasi itu cuma jujur buat laporan ya kan. Tapi kalau saya apa jurnalis terus teman-teman pers terus saya ditayangkan terus tapi tidak ada manfaat kan boleh gitu ya kan. Kalau tidak ditayangkan tapi juga bermanfaat pencerdasan kepada masyarakat itu ya kan. Itu yang saya harapkan koneksivitasnya. Lebih baik kita berbuat nyata ke lapangan. Ya, saya terima kasih kepada teman-teman LSM, termasuk yang pasti jurnalis yang bisa berkoordinasi dengan LSM, dengan penggiat sosial dan lain-lain. Dan saya kira bisa berhubungan sinergi ayo. Dan yang kedua mungkin sebenarnya tidak langsung daripada lama-lama saya ingin sebetulnya berdiskusi sama teman-teman. Ada masukan buat saya apa silakan. Mungkin kita interaktif, ya kan yang terbaik dalam konteks baik ya semuanya sinergisitas dan kondusivitas Kabupaten Situbondo Bondowoso ke depan. Ya kan? Saya juga ketemu di Bondowoso juga pada seluruh perangkat Bondowoso, aparatur birokrasi di Bondowoso. Saya sampaikan, saya juga saya berbuat, ya kan? Ya kan karena dilihat hanya karena saya dari partai PKB tidak. Saya partai PKB itu jembatan politik saya, tetapi saya adalah milik masyarakat. Ya kan? Kalau masalah politik nanti, politik secara pure nanti pada pemilih. Biarkan masyarakat yang memilih siapa yang terbaik, siapa yang pemilih saya kira masyarakat akan semakin baik, akan semakin cerdas ke depan. Itu saya pikir. Teman-teman silakan mungkin ada interaktif, saya kira langsung saja ya. Maksudnya mungkin ada masukan, ada apa ya kan, kepada saya. Kalau bisa jangan dikritik lah dan polnya. Bukan kritik ya, karena kadang-kadang saya itu dari itu apa mas? Sudah berbuat aja dikritik terus, apalagi tidak berbuat ya kan. Nah itu bahasa lebih baik berbuat tapi tidak 5 tahun gitu ya. Kadang begitu ya. Tapi insya Allah tidak mas. Teman-teman saya yakin apalagi jurnalis pers lebih cerdas dari masyarakat. Masyarakat juga banyak yang lebih cerdas lah. Saya kira itu. Mungkin monggo teman-teman kalau ada masukan, saran apapun, pesan, saya harapkan itu ke depan nanti paling tidak. Kalau ada sesuatu hal Situbondo misalkan berhubungan dengan mitra saya khususnya atau mitra lain, kirimkan surat resmi kepada pusat, kepada DPR. Kalau DPRD-nya tidak bermanfaat tidak bisa, DPR mau
bagus ya kan sebetulnya gitu. Cuma selalu dianggap politik itu adalah kepentingan gitu ya, itu kepentingan perusahaan apa kepentingan semua masyarakat dan apa kemajuan itu saya kira. Mungkin monggo ya saya dengan ada masalah atau apa ya kan sambil nanti setelah itu kita makan dan karena saya langsung akan perhatikan dua untuk kita depan ada sesuatu hal. Jadi silakan kalau mungkin ada masukan monggo. Atau bisa berlanjut tiga lagi. Jadi pertama dari Mas Habib, terus Mas Sawawi ya. Terus yang satunya? Mas Heru itu. Mas Heru. Oh, oke, sektor timur dulu ya. Oke, sektor timur. Sektor timur. Mas Sawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasimkan, nama saya Sawawi. Sambil robokan ya, santai ya. Ya, wartawan baru. Pak Nasim, ada 3 yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saat reses kita wartawan saya Pak khususnya ya, jarang sekali kita diberitahu ada reses dari Pak Nasim. Padahal itu adalah momen yang paling bagus Pak untuk menyampaikan program-programnya lewat media, lewat teman-teman. Terus yang kedua, saya tanya Pak Nasim selama 2 periode ini yang paling fenomenal apa Pak yang sudah terrealisasi program-programnya di situ Bondo, sehingga kami bisa membantu sosialisasi di media. Terus yang ketiga, apa Pak sikap fraksi PKB DPR RI terkait corona? Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Nasimkan dan semua teman-teman jurnalis. Saya tidak akan bertanya. Saya kenalkan diri dulu. Saya dari Radar Siboldo. Namanya Hermabil Adnan. Tapi bukan Habib, karena asal Lombok. Namanya Habib. Saya akan menyampaikan pertanyaan tapi harapan. Jadi mungkin ke depan interaksi dengan wartawan lebih dikuatkan lagi, karena terus terang mungkin hanya sekarang ya, atau saya tidak tahu baru sekarang bisa ketemu dengan Pak Nasimkan. Masalahnya mungkin karena beliau tidak mau terpublikasi ya. Tapi memang saya lihat Pak Nasimkan juga memang jarang mau dipublikasi. Ketika ditawarkan ini diberitakan, ternyata tidak mau. Jadi ke depan mungkin itu ketika diminta dipublikasi berkenan. Ya, itu harapannya untuk interaksi selanjutnya lebih dikuatkan. Dan itu aja, terima kasih. Itu harapan dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak mau bertanya nih Pak, karena sudah ditunjuk dipaksa. Saya reporter RRI Pak, Radio Republik Indonesia. Nama saya Diana. Menyambung dari pertanyaan Mas Sawawi, Komisi 6 ini kan di bagian investasi dan lain-lain ya Pak ya. Nah, ini kan sekarang lagi mewabah virus corona Pak, dan Presiden kemarin sudah mengeluarkan Kepresnya juga, WHO juga menyatakan pandemi. Dan saya hanya ingin tahu menurut Bapak, seperti apa sih Pak kondisi perekonomian Indonesia saat ini dengan adanya virus corona itu? Dan yang kedua Pak, karena ini kan Bapak minta kita sebagai mitra ya Pak. Sepertinya dari tadi memang Bapak sangat ingin sinergis dengan kami. Dan menurut kami jika sinerginya dengan media ini lebih baik, alangkah senangnya kami jika Bapak mungkin memberikan semacam seminar atau pelatihan terkait
media Pak, agar teman-teman media ini lebih memahami lagi tugas-tugasnya tupoksinya. Karena saya yakin banyak masih teman media yang tidak menggunakan kaidah jurnalistik yang baik, apalagi terkait dengan virus corona ini Pak. Apa yang tidak harus diberitakan dan apa yang harus diberitakan masih belum bisa memilah-milah Pak. Karena terus ini kan media pers ini kan merupakan salah satu pilar demokrasi. Itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan juga tadi ya sama Mbak Diana sama Mas Adit, jadi berhubungan masalah reses tadi kan saya sampaikan ya Adit. Kadang memang bukan saya tidak mau bersinergi, tidak mau berkoordinasi sama teman-teman lain, ya kan? Kalau saya hanya berbuat untuk pemberitaan saja, kalau kegiatan kita sudah lakukan, kunjungan saya, reses saya semua, mungkin teman-teman pasti tahu lah. Ya kan, hampir tiap tahun saya mengadakan pelatihan. Ya, kalau saya bicara nanti saya sampaikan nanti termasuk jangan sampai dianggap riak ya. Yang nggak riak ya, yang dianggap maksudnya mau ini ya tidak ya. Karena saya ingat teman-teman, saya DPR. Fungsi tugas saya tadi 3. Saya bukan eksekutif. Hak program itu adalah milik eksekutif. Ingat teman-teman ya. Ini banyak yang kadang-kadang teman-teman DPRD aja nggak tahu. Saya datang ditanyain bansos. Ya kan? Nah ini harus teman-teman benar-benar paham. Yang mempunyai hak program itu adalah eksekutif. Kami DPR mulai daerah sampai ke pusat adalah fungsi tugas pengawasan, pembahasan. Ya kan? Seandainya ada pengawalan itu dalam fungsi tugas pengawasan dalam pengawasan, ingat ya. Seandainya ada DPR membawa program, yang mungkin karena DPR provinsi pusat pembahasan waktu dengan eksekutif, arsitek, tim, kondisi itu mungkin orang bisa kata orang gitu loh, paham ya? Nah, jadi jangan salah, masalah itu yang nggak paham, gitu. Dan tidak ada bansos di pusat itu, ya kan? Bantuan sosial itu sudah jelas dalam undang-undang, yaitu mulai dari provinsi sampai dengan daerah. Nah, kebetulan kami punya kemitraan kayak semacam perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM. Apa program mereka yang secara langsung nih ke saya ya, yang diamanahkan oleh eksekutif pemerintahan disalurkan programnya, itu saya mengawasi. Nah, seandainya saya ikut mengawal, itu mengawasi ya, bukan saya yang memberikan, jangan salah. Lecek kalau ada DPR masing-masing. Yang dikasih oleh eksekutif semua ada yang bukan tupoksinya kok. Tapi karena kami membahas bersama, gitu loh. Malah banyak dibuat bisnis gitu, ya kan? Ya, gitu. Hati-hati. Nah itu. Nah apa yang kami lakukan, Mas, Mbak, dan Mas Adi dan semuanya, mungkin teman-teman juga paham. Kita sudah tahu, kita adakan pelatihan kemandirian masyarakat, kita adakan bantuan dari peralatan. Juga sebenarnya tidak ada hubungan sama kami. Kami cuma mencari solusi bagaimana caranya supaya seperti BUMN kita punya CSR, kita awasi supaya bisa membangun kabupaten Situbondo. Alhamdulillah di Situbondo dan Bondowoso, Banyuwangi hampir 1 periode kemarin kami boleh dicek, kalau mau dilihat datanya di DKI ya, hanya sebagai catatan kami ya, bukan mau riak atau sombong. Hampir kita sudah 400 musola, masjid, madrasah, jujur bagaimana Tuhan berkata banyak musola sekolah-sekolah BK kami bangun ya kan. Di Situbondo ada yang secara langsung mungkin kami ngawasi, juga ada yang melalui kabupaten ya kan. Nah, melalui kabupaten apa bisa mengawal bagaimana DAK, APBN. Masa saya mau laporan kepada teman-teman bisa kalau masyarakat dia engkau itu ngawal. Nah pokoknya itu nanti akan menjadi fitnah dan macam-macam. Itu yang saya jaga ya. Seperti pembangunan misalkan pasar, kita teman-teman mungkin pernah dengar dan paham beberapa pasar ada pendidikan dari pusat saya kawal ada, ya kan? Pabrik direvitalisasi saya kawal, mau ditutup saya kawal, ya kan macam-macam. Bantuan lainnya sudah ada melalui tenaga-tenaga sosial.
sosial bergerak ke masyarakat melalui turun langsung, ya kan pasti ada. Ya, itu tidak perlu saya sampaikan. Kalau sebagai report aja mungkin catatan tadi ada kalau mulai catatan selama 5 tahun, ya kan? Ya saya tidak pernah, termasuk saya waktu kampanye tidak pernah berjanji, tapi saya ingin berbuat. Ya kan? Contoh kayak Mas Heru, ada tetangganya, mulai berupa 40 tahun tak pernah lihat mesolana, harapan, ya tak baca komen, bilang gitu. Nah, ada kadang yang gitu, mesola, kadang ada saya gitu, ya kan? Dari mana dananya bisa bermacam-macam, jujur. Saya alhamdulillah cukup. Biaya gaji saya, tunjangan saya sudah cukup. Saya memang sisihkan sebagian untuk sosial kadang, ya kan. Kalau ada rezeki apa saya itu ya. Tapi tidak ada namanya DPR itu punya program itu, hati-hati fungsi tugas tupoksinya teman-teman. Seandainya ada, itu adalah kita mengawal, ya kan, mengawasi BUMN bagaimana CSR-nya di sini sebagai sesuai peraturan kewajiban undang-undang tentang CSR, ya kan. Itu saya tahu nyampe di mana, apa sudah ada enggak. Nah, gitu loh. Seandainya ada pabrik, ada mitra BUMN di situ Bondo, di sekitarnya itu masih ada yang tidak layak atau apa, ayo perhatikan pemikiran yang jauh-jauh, perhatikan lingkungannya masing-masing. Nah, gitu loh. Itu yang saya lakukan fungsi tugas itu. Nah, gitu. Jadi fungsi tugas pengawasan. Karena sudah selesai di pusat, ya kan, undang-undang APBN, anggaran semua itu sudah bahas. Ya, ini masukan dari eksekutif dari bawah, ya kan. Termasuk situ Bondo, mohon bantuan ini di pusat kita bahas, saya titip ke Banggar. Ini tolong situ Bondo nih, diperhatikan gini. Nah, itu fungsi tugas apa yang saya perbuat. Itu fungsinya. Memang zaman dulu tidak pernah punya DPR pusat, wajar. Dulu situ Bondo dianggap daerah tertinggal. Sekarang mulai dari lepas, alhamdulillah saya 2 periode, waktu itu Pak Dadang bupatinya, alhamdulillah semua berjalan bagus, semua kita perhatikan kok. Ya tapi maaf, kami, kita semua, pejabat, birokrasi dan lainnya bukan malaikat, bukan nabi, ya kan? Yang bisa menyelesaikan semua ting, selesai. Nah ini 2 periode Pak Dadang, jujur, kalau ada yang bilang mundur, maaf ya, maaf, jujur, berarti orang itu stres. Jujur, apa adanya dong kita bicara. Nah, yang dimaksud maju modern ini apa? Apa mau dibuat modern? Kasih diskotik situ Bondo, maju sukses. Nah itu kan tidak. Kita lihat bahwa Kabupaten Situbondo, Bondowoso mulai mempunyai nilai kabupaten religius, ya kan, kota santri yang harus kita jaga, yang penting sejahtera, tidak ada masyarakatnya yang kelaparan. Nah itu yang penting. Asalnya tidak, nanti eksekutifnya tidak berbuat, ramaikan teman-teman, tidak apa-apa. Saya turun teman-teman lembaga penggerak sosial, kalau ada yang nggak beres, maaf ya, kalau di situ Bondo sudah bergerak, di Bondowoso agak kesulitan terus terang jujur saya. Kayak penerima PKH yang nggak beres, penerima bansos yang nggak beres, penerima PIP beasiswa, saya ribuan turunin beasiswa. Mau dicek, cek ke Dinas, berapa banyak yang Pak Nasir kawal, ya bukan saya kasih loh ya, saya kawal dari pusat, berapa ribu Mas Barisi mungkin tahu. Berapa ribu saya kawal setiap tahun PIP beasiswa, tapi tolong kasih yang benar-benar tidak mampu. Seandainya nanti di situ disalahgunakan oknum bego 3 selamare beri korek, saya maaf, anda bukan malaikat, bukan nabi yang bisa melihat tahu, ya kan? Nah ini yang pentingnya, ini hati-hatinya teman-teman harus monitor. Itu jadi apa yang saya lakukan. Nah Mbak, Mas, jadi yang selama ini masalah reses. Lalu sinergi tentang pers, saya sudah lakukan kan selama ini. Saya malah menunggu teman-teman pers. Kalau ada yang nggak beres, saya dikabarin kayak dulu. Mas, ada informasi loh ya. Siapa Mas Jo sama teman-teman wartawan waktu itu, ini berasnya nggak beres. Pas saya kebetulan reses, ayo kita sidang. Nah, bersama-sama. Malah saya dapat masukan dari teman-teman pers, malah, ya kan? Nah itu yang ngobrol. Bisa diinformasikan bila ada sesuatu hal-hal, saya terima masukannya, gitu. Lalu yang ketiga tadi apa namanya Pak? Masalah pelatihan. Itu sempat pernah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan. Saya siap memfasilitasi, ya kan? Memfasilitasi acara kayak pelatihan atau apa, terus terang. Saya buat kaos ini berapa? Udah lama saya buat, belum saya kasih-kasihkan. Kenapa? Saudara saya Mas Barisi waktu itu mau buat apa? Mas Barisi? Bukawi apa? Iya. Nah, sudah banyak. Malah saya berpikir ini kaos sudah lama nih. Saya pikir ini lama-lama kaos belauan loh di lusa nanti. Saya pikir. Memang saya persiapkan untuk itu. Mau acaranya apa? Mau pelatihan kayak, mau apa kayak, mau silaturahmi kayak, ya kan? Nah, saya begitu sudah pikirkan. Nah, monggo saya dibantu masukan itu untuk itu. Nah, ini sudah berjalan kan? Kaosnya tersebar aja dah kata saya. Silaturahmi dah kata saya. Gitu kan, karena ini kan reses saya pertama setelah pelatihan kemarin. Nah, langsung saya bertemu teman-teman wartawan. Nah, selanjutnya saya berjalan ke depan
bukan berarti saya harus bertemu terus berbicara dengan wartawan kan, pada kita saya harus action, bekerja, berdukungan, kawalan teman-teman juga ada apa-apa bila diperlukan, ayo saya pasti akan. Saya butuh teman-teman wartawan, pastilah jelas, ya kan, gitu loh. Ya, itu pasti. Saya kira itu. Lalu apa lagi tadi ya, Mas ya? Oh, sikap fraksi terhadap colok apa corona. Sudah jelas kemarin Ketum Caimin bersama jajaran DPP dan fraksi kita sudah menyampaikan kita tidak boleh sebetulnya ada kegiatan, ya kan, selama 2 minggu ke depan untuk mengantisipasi ya, antisipasi. Tapi percayalah, kita yakin bahwa insya Allah Kabupaten Situbondo ini bisa diselamatkan, semoga ya, insya Allah ya. Tetapi kita juga waspada, kita menjaga diri bukan berarti tidak percaya, karena namanya virus, bakteri, penyakit ini mulai dulu banyak macam-macam. Dulu SARS dan lain-lain, ya kan, ada semua, ya kan, macam-macam semua penyakit ya, semua tergantung bagaimana kita menjaga, waspada, ya kan, bagaimana etika kita juga dalam menjaga diri kita kesehatan. Virus ini kan jelas, namanya virus ini di mana-mana ada. Orang tiap hari kena flu juga banyak karena virus, dari cuaca, dari alam, dari penularan dari orang, mungkin pilek, batuk kan, memang aneh negara kita. Yang sakit kadang-kadang mengumbar batuk, wajiman apa ya kan, yang tidak sakit pakai masker, yang sakit tidak pakai masker, ya itu satu. Lalu apa, etika, adab, kebersihan itu kan perlu dijaga, makanya semuanya kan harus dijaga, gitu loh. Baik mencuci tangan, berwudu dan sebagainya, bermalam itu semua sama lah umumnya. Hanya namanya kadang kalau orang bilang apes, ya namanya itu apes gimana? Ya kan, kebetulan namanya virus COVID-19 ini memang beda dengan virus-virus lain yang sangat cepat masuknya. Itu dia masuk menular tidak langsung kepada pusat, yaitu dia makannya di paru-paru kan ya. Dia di tenggorokan dulu selama 4 hari dia bekerja, berinteraksi. Setelah badan kita lemah dia akan masuk, ya kan. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita, kekebalan diri kita dan semuanya itu dimanapun, ya. Khususnya di COVID-19 kita DPP sudah menyarankan untuk menjaga kondisi kita sampai buat salawat khusus corona. Kan itu saya bagikan, salawat khusus corona sudah ada, di samping salawat naria kalau bagi kita saya kira itu bisa semuanya ya, tapi waspada. Saatnya sakit itu namanya nasib, sudah takdir, ya kan. Tapi kan kita berusaha, jangan bilang oh mengakui salawat naria pas elang sakit, tidak ya, jangan sampai terlalu berlebihan begitu. Tapi langkah-langkah itu sangat ada bagusnya kita kembalikan kepada Allah. Semua Allah yang menciptakan, ya kan, kita kembali kepada Allah lagi, ya kan, dengan cara kita ibadah dan semuanya. Itu saya kira sudah ada keputusan dari DPP, bisa dibuka di Google, Facebook dan lain-lain. Itu himbauan dari Ketum Caimin dalam mengatasi corona, yaitu itu menjaga semuanya ya. Sudah jelas di situ ada, sampai kita mengeluarkan salawat khusus untuk doa bersama menghindari corona dan apa yang namanya kita berdoa, ya kan, wajar. Di samping fisik kita jaga, memeriksakan diri dan apa itu saya kira semoga Situbondo. Saya aja mau pulang ini takut loh ke Jakarta. Terus terang jujur manusiawi kalau ada bilang sih ya, takut siapa ya, atau orang kakek siapa sih takut mati, secara manusiawi pasti takut. Cuma memberanikan diri, mengikhlaskan diri, mempasrahkan diri, ya kan. Lecek lah nggak punya anak kok mati, nggak takut sakit, ya kan, gitu. Tapi ayolah kita jangan terlalu juga berlebihan, ya kan. Wartawan, media juga jangan sampai menakut-nakutin, tapi paling tidak memberi semangat, memberi jalan, memberi cara, aturan supaya orang itu bisa menjaga dirinya dari penyakit, menghindari dari penyakit corona. Itu aja. Dan semua penyakit macam-macam, ini corona, colok, apa semua macam-macam itu. Atau sekarang ngetren kalau di daerah Jawa Tengah itu corona tidak dianggap penyakit, yaitu komunitas. Rondo memesona. Itu kadang-kadang katanya Mas Heru itu saya kira itu masalah corona sudah ada statement itu kita jaga. Nah, malah teman masukan besok Senin sidang paripurna ini perlu nggak resiko nih katanya. Akhirnya kita antisipasi gimana? Kita komunikasi di daerah DPR sekitarnya semua kita sterilkan supaya persiapan besok setelah masa reses ini aman, terjaga. Teman-teman DPR diinstruksikan secara kelembagaan yang merasa sakit atau apa diharapkan tidak perlu diwajibkan untuk paripurna untuk kali ini, ya kan. Ada semua itu dari internal kita di DPR semua sudah ada untuk memeriksakan diri dan lain-lain, ya kan. Kan siapa yang nyangka kayak Menhub Budi itu tahu-tahu sakitnya, kerjanya memang dia keliling, namanya Menteri Perhubungan, ke luar negeri, ke dalam negeri, kemana keliling-keliling, ya mungkin apes, ya kan. Sudah apes itu namanya, sudah takdir, sudah mulai baca takdir, selesai kan. Itu ya, saya kira itu. Nah lalu
Sudah, seminar sudah tadi kita siap-siap semua. Saya kira, ya, itu saya kira mungkin ada masukan lagi. Ya. Ada bandawasan. Tolong. Bandawasan lesat kayak mana kita selap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Samsul Arifin, Harianya baik Bondowoso. Kami menggarisbawahi apa yang disampaikan Bang, bekerja sama dengan BUMN, mengajak wartawan bertemu dengan perwakilan Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ini yang mengontrol peredaran uang, termasuk di wilayah Bang Nasim, Situbondo, Bondowoso, dan itu yang pertama. Yang kedua, kami di Bondowoso, tanda petik teman-teman media terkena musibah. Sekda di Saifullah SE melaporkan 2 media online ke Polres dan 1 politisi terkait dengan publish yang dipublikasi. Sebelum saya berangkat ke sini, ada konferensi pers dari Ketua Komisi 1 yang telah memanggil pada bagian kabak hukum dan BKD mempertanyakan yang dipersoalkan. Ternyata itu atas nama pribadi Saifullah, bukan atas nama Sekda, karena bagian hukum belum menerima proses tahapan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah, ini perlu Bang Nasim yang sering ke Jakarta untuk menyampaikan ke Dewan Pers bahwa di daerah itu teman-teman wartawan kadang-kadang bersentuhan dengan hukum, bahkan berkonfrontasi dengan penguasa. Ya, hal ini yang diperlukan adalah bagaimana mengadvokasi supaya kami bekerja itu betul-betul tenang dan nyaman, tidak terintimidasi. Itu yang kedua. Luar biasa.